Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Nugraha Diputra, kelas T4F, dan teman saya itu Muhammad Alvin. Kami dari kelompok 4 mata kuliah proyek 3 di bawah bimbingan Pak Dimas Wahyu Wibowo. Di sini kami akan mempresentasikan proposal yang kami buat, yaitu proposal sistem informasi penyewaan mobil. Ini NIM dan nama kami. Kemudian yang pertama-tama adalah di sini daftar isi yang berisi bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 ada metodologi, bab 3 jadwal, dan bab 4 mockup. Pertama, bab 1 pendahuluan latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat belakangan ini telah memasuki hampir semua bidang kehidupan. Contohnya itu pendidikan, seni dan budaya, kesehatan maupun bidang bisnis. Ditandai semakin banyaknya orang yang menggunakan komputer baik untuk keperluan pribadi maupun umum. Bisnis dengan banyak karyawan untuk area bisnis seperti warnet. Di era globalisasi, tuntutan informasi yang tidak terbatas memaksa pengguna komputer untuk menggali informasi lebih luas. Terbukti dengan semakin banyaknya pengembang, pencipta, dan inovator teknologi informasi yang telah lebih banyak mempromosikan industri perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut, kebutuhan masyarakat akan kemudahan akses sesuatu cenderung meningkat, baik karena faktor pelayanan seperti kecepatan, terus kebersihan, ketepatan, maupun untuk segala pelayanan publik lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan konsumen yang semakin hari semakin meningkat, dan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa mengutamakan kualitas pelayanan. Alat transportasi yang memakan waktu, mobilitas tinggi memberikan kontribusi penting bagi kecepatan efisiensi kerja di masyarakat. Tidak jarang masyarakat menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi yang paling diminati untuk digunakan secara wewenang di mana mereka berada. Akan beristirahat juga dianggap sebagai sarana perjalanan yang cukup tepat. Namun bagi mereka yang tidak mampu memiliki kendaraan pribadi, tidak jarang mereka memanfaatkan rental mobil untuk menggunakan kendaraan darat. Melihat fakta ini, mobil sewaan adalah salah satu infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun banyak perusahaan yang tidak menyediakan mobil sewaan menggunakan teknologi informasi untuk mendistribusikan informasi dan layanan kepada publik yang berlaku sebagai konsumen. Situs web adalah cara publik di media distributor informasi tanpa batas, dan itu dapat menjadi infrastruktur untuk meningkatkan layanan konsumen dalam hal efisiensi waktu, operasi, data, dan transaksi. Ngalam Rencar adalah salah satu perusahaan mobil yang terlibat dalam menyewa dan penjualan mobil. Anda dapat membuat sistem ini, dan sistem ini dapat meningkatkan loyalitas dan memberikan layanan pribadi kepada konsumen. Terus ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana sistem informasi ini menjadi solusi untuk kemudahan antara customer dan pengelola rental mobil. Terus yang kedua, bagaimana customer melakukan booking kendaraan dengan menentukan tanggal transaksi dan memilih jenis mobil dengan mudah. Tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan sistem informasi manajemen berbasis web pada perusahaan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL dengan memanfaatkan framework Code Igniter yang kemudian dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada konsumen. Terus ada penelitian sistem informasi yang
Berhubungan dengan rental mobil telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dan antara lain ada sistem informasi manajemen rental pada Welltrans Transport Service Yogyakarta. Terus ada sistem informasi berbasis web pada Car Rental Transport Yogyakarta. Terus juga ada sistem informasi mobil pada Welltrans Transportation Service Yogyakarta. Pengolahan data yang sangat tersusun sistematis adalah media yang tepat untuk mencapai keberhasilan suatu perusahaan. Karena kompetensi yang tinggi dalam mencapai ketepatan, kecepatan proses yang dimana mendukung efisiensi dan tenaga. Perencanaan seperti ini diharapkan mampu mendukung sistem sewa mobil yang lebih efektif untuk mempermudah pencatatan dalam transaksi sewa mobil. Melihat hal ini, maka akan mencoba untuk memberikan solusi yang benar untuk kelancaran sistem persewaan secara maksimum dengan mengembangkan sistem informasi yang telah ada. Terus ada sistem informasi. Di sini dijelaskan juga sistem informasi adalah suatu sistem organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi seperti dari suatu organisasi untuk menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi untuk mengambil keputusan. Terus juga menjelaskan website adalah kumpulan dari beberapa halaman web di mana informasi berbentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser. Terus juga menggunakan Bootstrap. Apa itu Bootstrap? Yaitu bahasa pemrograman CSS, terus HTML dan JavaScript yang ditujukan untuk membuat tampilan aplikasi berbasis web menjadi responsif. Kemudian ada MySQL. MySQL itu adalah database server yang digunakan untuk menyimpan dan memanajemen data, dalam bahasa Inggris disebut database management system. Terus framework yang digunakan adalah CodeIgniter menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian metode adalah suatu metode yang sistematik untuk mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu. Berikut ini metodologi yang akan digunakan dalam membangun website ini. Pertama, ada pengumpulan data, terus ada analisis sistem, perancangan atau desain, kemudian penulisan program atau coding, yang terakhir ada uji program. Terus analisis kebutuhan. Berikut adalah contoh use case diagram. Use case diagramnya bisa dilihat seperti ini. Kemudian ada activity diagram juga, bisa dilihat step-stepnya seperti ini. Ini sesuai step-step dari websitenya nanti akan seperti ini. Kemudian ada ERD-nya, bisa dilihat seperti ini contoh ERD-nya. Tabel user, mobil, transaksi, tipe, dan bank. Kemudian ada DFD-nya, bisa dilihat seperti ini. Kemudian ada jadwal. Yang pertama, di minggu 1 kita melakukan observasi data dari klien. Terus di kedua ada analisis kebutuhan dan alur sistem, dilakukan di minggu 1 dan minggu kedua. Kemudian kita melakukan ada desain template website atau sistem informasinya, telah dilakukan di minggu 1, 2, dan 3. Kemudian ada pengkodingan dilakukan di minggu kedua dan 3. Kemudian ada uji coba sistem, implementasi dan hosting website, dan review semua dilakukan di minggu keempat. Baik, mungkin
Teman saya bisa melanjutkan. Monggo Mas Alvin. Baik, di sini yaitu adalah penawaran sistem informasi penyewaan mobil, yaitu yang pertama yaitu di sini ada lembar pengesahannya, itu kepada Kepala Kantor PT Ngalam Rengkar. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menerima kami dan bersedia meluangkan waktu untuk membaca proses penawaran ini, hingga Bapak atau Ibu dapat mempertimbangkan dan memberikan kami kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Melalui proposal penawaran ini, kami dari kelompok yang beranggotakan yang pertama yaitu Muhammad Alvin, kemudian yang kedua ada Dimas Nugroho, bermaksud untuk menawarkan pembuatan website sistem informasi penyewaan mobil berbasis web untuk perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Kami akan berusaha untuk mengerjakan proyek ini dengan semaksimal dan sebaik mungkin, dengan harapan agar penawaran ini dapat menjadi awal dan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Demikian surat penawaran ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Kemudian di sini untuk alur kerja kegiatan, yaitu kegiatannya mengerjakan sistem informasi dan website diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara Genius dan klien setelah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak, dengan asumsi klien tidak melakukan proses keterlambatan dalam pengiriman data yang dibutuhkan dan keadaan-keadaan yang tak dapat disanggah atau force majeure. Kemudian yang pertama itu persiapan, yaitu klien memberikan penjelasan serta menyeluruh tentang alur proses sistem informasi atau website yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, klien memberikan seluruh data, itu contohnya yaitu berupa konten atau video, gambar, dan lain sebagainya, untuk diserahkan kepada pihak Genius dengan tanda tangan bermaterai. Kemudian ada pihak Genius dan klien mendatangi kontrak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Kemudian klien menyerahkan uang muka sebesar 30% dari harga sistem informasi atau website. Kemudian yang kedua ada perancangan, yaitu pihak Genius menyerahkan desain sistem informasi atau website kepada klien. Kemudian klien memberikan revisi desain bila diperlukan dan kemudian diserahkan kembali kepada pihak Genius. Kemudian bila desain sudah disetujui oleh klien, maka pihak Genius segera menjadikan template yang akan dilanjutkan proses pengkodean program. Selanjutnya pengodean dan substitusi. Pihak Genius akan melakukan pengodean kepada desain yang telah disetujui dan selanjutnya dilakukan proses substitusi, yaitu penggabungan antara desain dan konten yang diinginkan klien. Kemudian yang keempat yaitu review. Klien dihubungi pihak Genius untuk menguji coba sistem informasi atau website yang telah dibuat. Kemudian pihak Genius akan melakukan perbaikan jika ditemukan error atau bug yang ditemukan oleh klien. Kemudian pihak Genius mempersiapkan surat serah terima sistem informasi atau website. Dan terakhir yaitu penyelesaian. Pihak Genius memberikan demo kepada klien, juga menyerahkan video tutorial cara penggunaan sistem informasi atau website. Pihak Genius juga melakukan instalasi sistem informasi untuk komputer yang akan digunakan oleh klien. Kemudian klien membayar seluruh sisa pembayaran yang tertunda. Di sini ada rincian anggaran biayanya, yaitu di mana analisa dan desain sistem, kemudian menganalisa sistem rental mobil dengan melakukan wawancara, yaitu waktu tenaga kerjanya kurang lebih 2 hari. Untuk tarif tenaga kerjanya yaitu per harinya 400.000, dengan jumlah tenaga kerja yaitu 2 orang, jadi total biaya kerjanya sekitar 1.600.000. Kemudian membuat DFD, yaitu waktu tenaga kerjanya 1 hari, dan dengan tarif 400.000, jumlah tenaga kerjanya 2, kemudian total biayanya 800.000. Kemudian membuat ERD, yaitu tenaga kerjanya 1 hari, tarif tenaga kerja 400.000 dan jumlah tenaga kerja 2 orang, total biayanya 800.000. Membuat spesifikasi proses, yaitu waktu tenaga kerjanya 1 hari, tarif tenaga kerja 400.000, jumlah tenaga kerja 2 orang dengan total biaya 800.000. Membuat desain menu aplikasi, yaitu dengan waktu tenaga kerja 3 hari,
tarif tenaga kerja 300.000, jumlah tenaganya 2 orang, dengan total biaya kerjanya 1.800.000. Kemudian membuat program atau coding dengan waktu tenaga kerja sekitar 50 hari, kurang lebih 50 hari, dengan tarif tenaga kerja 150, jumlah tenaga kerjanya 2 orang, dengan total biaya kerja sekitar 15 juta. Kemudian melakukan tes terhadap program dengan waktu tenaga kerja 2 hari, tarif tenaga kerjanya 100.000, jumlah tenaga kerja 2 orang dengan total biaya 400.000. Membuat catatan perbaikan dengan waktu tenaga kerja 1 hari, tarif tenaga kerja 100.000, jumlah tenaga kerja 2 orang, dan total biaya kerja 200.000. Kemudian ada setting infrastruktur program, ada install software pendukung, dan install program yang waktu tenaga kerjanya 1 hari dengan tarif yang sama yaitu 200.000, dengan jumlah tenaga kerja 2 orang dan total biaya yaitu 400.000. Dan juga ada melakukan pelatihan terhadap user yang waktu tenaga kerjanya kurang lebih 2 hari dengan tarif tenaga kerjanya 100.000, jumlah tenaga kerja 2 orang dengan total biaya 400.000. Maka jadi total biaya rincian anggaran biaya ini adalah sekitar 23 juta. Di sini untuk sebelum di penutup, saya akan jelaskan mock-up-nya. Lanjut. Baik, di sini adalah mock-up dari website yang kami buat, yaitu untuk sebagai gambaran. Kemudian di sini untuk halaman pertamanya itu halaman home, yang dimana di atasnya ada menunya. Kemudian di sini ada slide bergambar, dan di bawah ini ada konten, yaitu konten dari perusahaan yang akan kita buatkan. Dan yang terakhir yang di bawah ada tax bar, yaitu ada copyright 2001 Genius IT Solution. Kemudian di menu ini jika kita klik masuk, maka di sini user akan disuruh untuk login. Tapi jika user belum memiliki username dan password, maka user dapat mendaftar dengan cara klik daftar. Kemudian di sini untuk user bisa daftar nama lengkap, kemudian username, password, kemudian tulis kembali password yang sebelumnya diketik, kemudian jenis kelaminnya, kemudian nomor KTP yang dimiliki user, nomor telepon yang bisa dihubungi user, dan alamat user. Maka jika sudah mengisi semuanya, kita klik daftar. Kemudian setelah sudah daftar, maka diarahkan ke halaman home. Dan jika kita sudah memiliki akun, maka kita tinggal klik masuk. Kemudian kita masukkan username dan password, dan klik login. Di halaman login ini, untuk menunya ada tambahan, yaitu menu transaksi. Jadi di sini sebelumnya kita memilih produk terlebih dahulu, yaitu tergantung user ingin memilih produk apa. Sebagai contoh di sini mungkin saya klik aja. Nah, di sini nanti user disuruh untuk memilih mobil yang ingin disewa, yaitu di sini nanti sebagai contohnya hanya seperti ini, tapi nanti bisa dirubah, yaitu ada berbagai macam jenis mobil dengan tipe mobil yang berbeda, dengan nomor polisi yang berbeda, dan juga dengan sewa yang berbeda. Kemudian nanti di sini kita klik sewa, maka akan diarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu di mana lebih detail lagi yang ingin kita sewa, yaitu dengan jenis mobil apa, tipe berapa, nomor polisi, dengan jumlah kursi berapa, dengan sewa berapa. Kemudian jika batas sewa terlambat 1 hari, maka akan didenda sebesar berapa tergantung dari perusahaan yang menjalankannya. Kemudian nanti di sini akan diinputkan tanggal rental,
untuk memulai sewanya dan tanggal kembali untuk mengembalikan mobilnya. Setelah itu, jika sudah mengisi, maka klik sewa. Maka di sini nanti langsung terhubung ke menu transaksi. Yaitu nanti di sini Anda telah berhasil menyewa mobil. Dalam arti di sini hanya berhasil untuk menyewa, tapi masih belum membayar mobilnya. Ibaratnya kayak di booking. Jadi di sini setelah kita booking, maka akan muncul yaitu nama customernya siapa yang nyewa, jenis mobil yang disewa dengan nomor polisi berapa, dengan biaya sewa berapa. Dan di sini ada pengaturan yaitu cek pembayaran dan batal sewa. Jika diklik batal sewa maka akan membatalkan booking. Tapi jika diklik cek pembayaran maka dilanjutkan untuk pembayaran customer usernya, dilanjutkan dengan pembayaran ke bank. Sebelum melakukan pembayaran ke bank maka nanti di sini ada invoice pembayaran Anda, yaitu jenis mobil apa, dengan tanggal rental mulai kapan, dengan tanggal kembali kapan, dengan biaya sewa berapa, dengan jumlah hari berapa, dengan jumlah pembayaran berapa. Dan dapat dicetak atau di print. Kemudian untuk melakukan pembayarannya ini bisa menggunakan bank yang dipilih. Jadi perusahaan nanti akan memberikan PIN apa namanya? Kudu PIN. Memberikan apa sih? Ya PIN bank yang dimana nanti user nomor rekening bank yang dimana nanti user dapat mengirimkan jumlah pembayaran ke perusahaan. Kemudian nanti setelah user melakukan pembayaran, user dapat mengupload bukti pembayaran dengan cara mengklik upload bukti pembayaran, kemudian pilih gambarnya dan kirimkan. Setelah itu tunggu waktu 1x24 jam untuk mendapatkan status bahwa user bisa menyewa kendaraan yang dipilih. Seperti itu. Kemudian di sini untuk alamat adminnya, yaitu di mana untuk alamat admin ini untuk mengatur semua data user maupun data dari website yang tersimpan di dalam database, itu mulai dari mengatur data customer, mengatur data mobil, mengatur tipe mobil, mengatur total transaksi, melihat laporan, kemudian mengganti nomor rekening bank. Jadi di sini nanti admin dapat melihat jumlah transaksi yang dilakukan selama bulan ini itu seberapa totalnya, atau mungkin bisa melihat laporan keuangan atau laporan jumlah customer yang telah menyewa atau meminjam mobil yang disewa oleh perusahaan. Kemudian untuk penutupnya itu demikian penawaran ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Semoga kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan lebih baik di masa yang akan datang. Untuk CV pembanding, itu di mana ini kami bandingkan dengan CV dari perusahaan sebelah. Itu dengan nama PT-nya yaitu Fitzakoop, dengan proyeknya yaitu Sistem Informasi P2M Polinema, yang memiliki fitur plot peminjaman barang, kemudian cetak laporan dan pengadaan barang, dengan dana sekitar 19.800.000. Kemudian di sini ada nama PT Livening Web Media dengan nama proyek Sistem Informasi Absensi Akademik SDN 6 Bogor dengan fitur rekap absensi siswa,
kemudian rekap nilai siswa, kemudian fitur form diskusi dengan dana 35.400.000. Kemudian di sini ada nama PT dari CV Mediatek dengan proyek sistem informasi monitoring endorsement. Kemudian di sini ada fitur monitoring endorsement, kemudian ada help center dengan dana sekitar 20.650.000. Kemudian ada nama PT Satset Media dengan proyek yaitu sistem informasi geografis pasar tradisional di Kota Malang dengan fitur penunjuk jalan, informasi dan lokasi pasar dengan dana sekitar 44.700.000. Kemudian ada nama PT Project Hunter dengan proyek sistem informasi peribadahan dengan fitur map tempat ibadah, mencari lokasi terdekat, menampilkan statik dari tempat ibadah dengan dana kurang lebih 22.400.000 rupiah. Dari semua CV ini, maka dapat disimpulkan bahwa semua proyek yang dikerjakan itu pasti akan memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu, kami akan memberikan fitur yang lebih baik lagi daripada CV yang mereka buat dengan dana yang cukup dijangkau oleh perusahaan. Sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.